Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Kali ini kami dari kelompok 6 kelas LNG 2A akan menjelaskan mengenai steam turbine atau turbin uap. Kelompok kami berisikan 3 orang, yaitu saya sendiri, Renata Arsanti Arinda Putri, dan rekan-rekan saya yaitu Maura Natasha Safudinta dan Elsa Amalia Hendersyam. Kemudian kita masuk ke dasar teori. Pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. Turbin uap adalah salah satu komponen dasar dalam pembangkit listrik tenaga uap. Setelah boiler memanaskan air dengan gas panas hasil pembakaran bahan bakar dengan udara sehingga berubah menjadi uap. Uap yang dihasilkan pada boiler dengan tekanan dan temperatur tertentu diarahkan untuk memutar turbin sehingga menghasilkan daya mekanik berupa putaran. Selanjutnya, poros turbin dihubungkan dengan mekanisme yang digerakkan, baik secara langsung ataupun dengan bantuan elemen lainnya. Dengan kerja mekanisme seperti itu, akhirnya turbin uap bisa berguna untuk menjadi pembangkit listrik. Turbin uap memang menjadi komponen yang sangat penting di dalam keberadaan PLTU. Selama 100 tahun terakhir, turbin uap telah banyak digunakan untuk pembangkit listrik karena efisiensi dan biayanya. Sehubungan dengan kapasitas, penerapan dan kinerja yang diinginkan, tingkat kompleksitas yang berbeda ditawarkan untuk struktur turbin uap. Untuk aplikasi pembangkit listrik, turbin uap umumnya memiliki fitur kompleks dan terdiri dari ekspansi uap bertingkat untuk meningkatkan efisiensi termal. Baiklah, selanjutnya adalah fungsi dan juga komponen. Yang pertama adalah komponen, di mana dalam komponen itu terdapat stationary blade, moving blade, stator, rotor, shaft, bearing, casing, control, dan stop valve. Nah, yang pertama ada stationary blade atau sudu tetap. Ini merupakan sudu yang berfungsi untuk mengarahkan uap untuk masuk. Lalu yang kedua ada moving blade yang merupakan sudu yang berfungsi untuk menerima dan mengubah energi kinetik uap menjadi energi mekanik. Kemudian ada stator, di mana dudukan ini merupakan fungsi dari sudu tetap. Lalu keempat ada rotor, yang merupakan dudukan sudu gerak. Nah, apabila sudu gerak bergerak, maka rotor juga ikut bergerak. Rotor terhubung dengan poros turbin. Lalu yang kelima ada shaft atau poros. Nah, shaft atau poros ini berfungsi untuk memindahkan putaran turbin ke beban. Poros juga berfungsi sebagai rotor. Jika rotor berputar, maka poros juga ikut berputar. Lalu yang keenam ada bearing atau bantalan. Nah, bantalan ini sebagai dudukan poros agar poros tetap berputar pada posisinya atau tetap tempatnya. Lalu yang ketujuh ada casing sebagai penutup bagian-bagian utama turbin. Lalu kedelapan ada control valve yang merupakan katup yang berfungsi untuk mengatur steam yang masuk ke dalam turbin sesuai dengan jumlah steam yang diperlukan. Dan terakhir ada stop valve, yaitu katup yang berfungsi untuk menyalurkan atau menghentikan aliran steam menuju turbin. Nah, selanjutnya adalah fungsi. Turbin uap adalah turbin yang menggunakan uap sebagai fluida kerjanya. Turbin uap juga berfungsi sebagai pemutar generator, terdiri dari HP atau high pressure turbin, lalu MP yaitu medium pressure turbin, lalu LP yaitu low pressure turbin. Turbin menjadi suatu pergerakan awal yang mengubah energi potensial menjadi energi kinetik. Energi kinetik tersebut kemudian diubah menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran poros turbin. Poros turbin langsung atau dengan bantuan elemen lain dihubungkan dengan mekanisme yang digerakkan. Turbin uap digunakan pada bagian bidang industri, terutama pada bagian pembangkit listrik. Steam turbine mengubah energi panas uap menjadi energi kinetik dengan cara melewatkan uap-uap yang berasal dari boiler melalui nozzle-nozzle dengan tekanan atau temperatur yang tinggi. Lalu nozzle-nozzle tersebut mengarahkan uap-uap ke sudut turbin yang dipasang pada poros turbin. Saat uap melewati celah di antara sudut-sudut turbin, uap itu mengalami perubahan momentum sehingga menghasilkan gaya yang bekerja pada sudut-sudut turbin. Gaya yang dihasilkan dari perubahan momentum tersebut memutar poros-poros yang ada di turbin yang biasa kita sebut juga dengan rotor. Lalu, energi mekanik yang dihasilkan dari putaran poros turbin tersebut digunakan untuk
menggerakkan perangkat lain seperti generator listrik, pompa, atau kompresor. Nah, penggerakan inilah yang penting dalam perubahan energi panas menjadi ke energi kinetik. Setelah energi kinetik atau setelah energi mekanik tersebut diekstraksi, tekanan dan temperatur uap yang keluar dari turbin itu turun sehingga menjadi uap-uap basah. Uap-uap basah ini agar bisa dialirkan kembali ke boiler agar bisa digunakan kembali menjadi untuk menghasilkan energi lagi. Uap-uap basah ini harus diubah menjadi fasa cair sehingga bisa dialirkan dengan mudah. Jadi uap-uap basah ini dikondensasi menjadi air kembali untuk dialirkan kembali ke boiler agar bisa digunakan kembali. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang turbin uap. Terima kasih.